sama orang tua, dari lahir kita udah cinta sama orang tua tanpa adanya ketertarikan, itu udah final. Kayak kita nggak harus tertarik sama orang tua kita karena dia orang tua kita. Benar-benar. Iya, kayak kita udah cinta sama kedua orang tua kita dari sejak lahir, ya udah itu sudah final, nggak ada kata tertarik lagi. Tidak perlu PDKT atau Iya. apa ya. Karena itu emang udah Iya. kita bagian dari dia. Kayak gitu. Sama kayak Tuhan misalkan, ya kita nggak perlu alasan lagi sebenarnya. Karena kita udah cinta, ya udah final. Nggak harus aku harus melihatnya dulu baru aku jatuh cinta. Iya. Enggak lah. Terus ada pertanyaan, siapa yang menciptakan cinta? Itu makanya Asmaul Husna itu ada dalam diri kita semua itu. Iya. Kenapa itu? Kenapa? Ibu itu adalah bentuk dari ar-Rahmannya Allah. Kenapa kita mencintai ibu itu sebenarnya bukan banyak bahasa, tapi kita ingin dekat dengan ar-Rahman itu sebenarnya. Cinta kasih itu. Nah, karena ketika kita di usia 120 hari mungkin dalam kandungan kan, dan ketika itu Allah meniupkan ruh dan sifat-sifat kemuliaannya kan, sama kayak Allah itu adil. Kenapa kita adil gitu kan, kenapa kita suka keadilan? Allah itu indah, kenapa sih kita suka keindahan? Misalnya ada di suatu taman, lalu orang dengan sengaja membuang potok rokok kan, lalu kita marah karena Allah itu memang ada sifat keindahan di Allah itu, jamal itu. Ya Allah ayat jamilun yuhibbul an itu kan dititipkan. Karena itu sudah memang ditiupkan dari sejak kita lahir seperti itu. Tapi memang kita buta akan hal itu karena hati kita sudah rusak. Biasanya hati kita dua seperti itu Pak Wajan, kalau udah rusak itu ya ya kolbul marid, hati yang sakit, atau kolbul mayit, hati yang sudah mati. Iya, yang tidak bisa mendengar sayatan-sayatan apa Al-Qur'an, karena hatinya sudah membangkai seperti itu kan. Ngeri banget. Ya, karena kita ingin dekat dengan Ar-Rahmannya itu. Itu makanya tidak perlu ditanyakan lagi soal cinta. Kenapa kita cinta orang tua? Kenapa kita cinta ibu itu? Karena kita ingin dekat dengan Ar-Rahman itu. Ini kata-kata orang yang baru putus nih. Itu kalau dari saya, men. Nah, sepakat Bilang semua. Nurul itu. Jangan Saya ingin bertanya beralih ke bapak yang paling diam dari tadi ini. Dia lagi bercinta itu sama umur. Iya, dia Ganti cinta. topik saja bro. Dia cinta sama paru-parunya, makanya dia ngudut. Orang Udut orang Semayang. Aduh. Gimana pandangan dari pemangku kita ini? Dong bisa diulangi tadi. Yang mana dulu kenyamanan dulu baru cinta, cinta. Saya dulu sepakat baru soal tadi itu, nggak bisa kita 50-50 itu. Iya. Memang kita harus bisa menerima gitu kan. Intinya kalau cinta Benar itu kalau misalkan dibahasakan dalam bentuk matematika, cinta itu adalah 100. Iya. Sekarang persentasinya itu terserah mau 90-10, 70-30, 50-50. Intinya bagaimana cara kita mencapai 100 itu itulah cinta. Ya. Tapi ada juga yang menarik dari quotes-nya Cak Lontong kalau menurut aku. Apa itu? Banyak orang yang mempertanyakan apa sih tujuan kita pacaran atau berhubungan gitu. Apa sih tujuan kita berhubungan? Padahal tujuannya itu udah jelas. Tujuan dari berhubungan itu kan ya bagaimana cara mempertahankan hubungan itu. Ketika kita sudah bisa mempertahankan hubungan itu, ya udah itu tujuan kita. Berarti kita nge-start di sana nggak apa-apa, karena tujuan dari kita itu adalah mempertahankan apa yang sudah kita bangun. Itu sih yang keren banget kalau menurut aku dari Cak Lontong. Gimana, Pak Haji? Ya betul sekali tadi. Jadi memang kalau kita tarik dari pembahasan dari tadi itu bahwa memang cinta sendiri itu sangat rumit untuk dipahami, tapi sangat bisa dan murni sekali untuk dirasakan. Jadi kebetulan sekali mungkin dalam hidup kita masing-masing pernah merasakan yang namanya cinta itu tadi. Bagi ada cinta, istilahnya tadi ada cinta ke ibu bapak yang tanpa alasan, atau cinta dalam hal ketertarikan. Menurut saya ini sama-sama relevan teorinya untuk orang mengenal seseorang itu lebih jauh lagi dalam konteks bahasa cintanya ya ke orang itu. Oh, karena dia betul-betul planning kan bagaimana ke depannya, lebih tertata rapi baik sisi planningnya, organizingnya dan lain sebagainya, termasuk manajemen yang dia terapkan dalam hidupnya. Jadi kalau berbicara yang mana lebih dulu rasa tertarik atau cinta itu, karena itu akan timbul sendirinya oleh pengalaman yang kita alami. Itu akan terangsang sendirinya atau terstimulus dengan sendirinya atas dasar pengalaman yang kita alami.
entah mungkin ada orang yang sering nonton anime, suka terhadap cewek tertentu, oh dia karena dia imut aku suka sama dia. Atau karena orang-orang yang terbiasa dengan mencintai ibunya, oh dia bisa masak, dia baik kok orangnya, ada orang-orang seperti itu dan lain sebagainya. Ya, intinya cinta itu sendiri itu susah untuk dibahasakan, tapi sangat mudah sekali untuk diresapi dan dirasakan. Nah, mungkin ya itu sekiranya itu dulu dari saya. Apalagi nih? Tadi sempat tanya juga sih berpancing-pancing dong. masalah mana sih yang lebih dulu ketertarikan atau cinta dulu. Banyak moderator di sini. Banyak moderator, banyak pemateri di sini. Kalau menurut aku tetap cinta itu adalah final kalau menurut aku. Tapi kalau misalkan ada orang yang bilang, tapi saya pacaran dulu baru saya tertarik sama pasangan saya. Kalau kasusnya seperti itu, berarti pacarannya itu bukan cinta. Nafsu. Ya, karena pacaran, sekali lagi pacaran itu bukan cinta, tapi pacaran itu cuma kesepakatan antar dua orang. Entah itu Al sama Ilham juga bisa pacaran kok, walaupun kalau kalian sepakat ya. Ada berapa? Iya. 18 gender. Di Thailand. Di Thailand. Itu sih, makanya kalau udah cinta itu udah final kalau menurut aku. Sama kayak tadi juga ke ibu kita sudah mencintai ibu kita dari sejak lahir, ya udah itu final. Jadi kita nggak harus mencari apa sih alasan saya mencintai ibu saya. Itu konyol banget sih menurut aku. Jadi kalau kita sudah cinta itu maka kita akan merasa nyaman, tertarik dan semuanya lah. Ini kayak kita kan kuliah di UIN ini kan pasti kita cinta sama jurusan kita, sama pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh dosen. Jadi kita jadi kita kan tidak akan melakukan hal kuliah jika kita memang tidak cinta sama sama jurusan atau materi yang dikasih sama dosen itu. Ayo gimana pendapat dari teman-teman nih? Pendapat dari sini gimana kira-kira? Ya itu dah. Kalau cinta lah pokoknya semua yang kita lakukan itu berdasarkan dari cinta. Kalau cinta secara meluas itu yang dalam artian ketika kita sudah merasakan apa itu cinta, kita akan merasa tersakiti kalau hal yang kita cintai itu hilang, disakiti juga. Hilang. Nah, kayak misalkan gini lah, kalau dalam konteks agama, ketika ada orang yang mencela agama kita pasti akan merasa tersakiti karena kita cinta agama. Terus ketika orang yang kita cintai itu disakiti, kita juga akan merasa tersakiti. Begitu juga dengan kampus kita, kalau misalkan UIN Mataram sekarang dicaci maki sama ya kita juga merasa tersakiti karena kita mencintai UIN Mataram. I love UIN. I love UIN. Siapa nih yang pernah foto di I love UIN? Nggak, lebih ke arah sana sih emang kalau kau secinta apa sih sama UIN? Makanya cium temboknya. kalau manusia yang level cintanya itu maksimal banget menurut aku itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa aku bilang Nabi Muhammad? Cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya itu udah perfect kalau menurut aku. Pada saat Isra Miraj kalau nggak salah ya, yang ketika dia berkunjung ke neraka dan dia nggak mau kembali lagi ke dunia karena dia nggak mau, karena dia kesakitan, sakit hati lah lihat umatnya itu masuk ke dalam neraka. Itu kayak drill cinta sih menurut aku. Kalau ada yang bilang saya nggak bisa hidup tanpa kamu, masih kurang gitu. Ini neraka, ini udah ini masih dunia doang. Nanti kan kalau di akhirat beda lagi kadang. Kelas akhirat. Tapi kalau Nabi Muhammad udah final banget kan. Ayo gimana? Sama tadi. dari pemantik sendiri berkata bahwa tentang Isra Mi'raj tadi kan, bahkan siapa yang saat itu bisa dengan rasional percaya, masih bahkan dibilang masih hangat tempat duduknya. Iya. Rasulullah itu. Tapi ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Dia orang pertama yang meyakininya secara langsung. Kayak di gelar awal. Ya, As-Siddiq. Iya, Astaga. Amin dong. Sorry. Maaf. Biasa ngebleng. Dapat Dapat dipercaya. Ketika tidak ada satu orang pun yang percaya, tiba-tiba datang Abu Bakar dan berkata, aku percaya dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Bahkan dibilang itu kan sampai tercium aroma daging terbakar dari
dari Hawa tubuhnya Abu Bakar saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan saat itu beliau berkata, seandainya pun beliau itu bukan seorang nabi, aku akan tetap mencintai Rasulullah SAW. Coba kita pikir sekarang kan, kita nih di padang gurun misalnya, kita ini gelap-gelapan, tiba-tiba ada orang bawa lentera pakai tongkat terus dia bilang berkata aku adalah nabi. Percaya nggak kira-kira di posisi kita saat ini? Susah kan? Susah. Bahkan 99% enggak sih. Susah sekali buat kita Ya. percaya, karena ini yang hal-hal sistematis yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu siapa, keturunannya siapa, gelarnya apa, namanya apa, bahwa kan makna Muhammad sendiri kan adalah orang terpuji kan. Iya. Itu yang susah sekali dinafikan oleh para kafir Quraisy. Jadi ini hal-hal luar biasa yang dimana ini dalam kehendak dari Tuhan atau hak prerogatif dari Tuhan, dan ini di luar dari kemampuan pikiran atau pikir manusia. Gimana lagi? Ayo, Ayo, heboh moderatornya. Iya, moderator Itu loh. energik. Energik dong. Ini Mudik saya dulu mungkin. Ini guys, saya lagi kepikiran nih. Apakah saya cinta sama Banyak pikiran ya sama, moderator. sama skripsi saya nih? Kalau cinta Sepertinya saya tidak cinta. Berarti bukan dia buat judul. itu juga tanda cinta dengan kampus. Google sih. Oh iya, itu salah satu bentuk kecintaan sama kampus itu. Dicium skripsinya. Jangan sampai disembah saja. Kalau kita nggak di ACC sama dosen tuh jadinya kecewa kita. Nanti curhatnya nanti. Itu masalah Ya lebih ke kisah hidupnya lah. Ada sesi curhat nanti. Kan 3N. ngabul. Ini Ngebul ya, bilang ngebul. ngabul. Terus gimana nih? Apa namanya? Janganlah kita bahas masalah cinta secara umum. Nih pribadi dulu nih. Gimana percintaannya teman-teman nih, lancar apa gimana nih? Oh, kalau saya sih no comment. Ya, no comment. Masih awam banget aku. ini Ilham ini yang Aku pecinta-cinta. masih hangat-hangat. Saya itu Iya. pecinta-cinta. Tuh, karena cinta-cinta. Aduh. Oh iya, saya belum nanya apa sih definisi cinta menurut si tuh. Cinta ya. Sangat berat. Sebenarnya luka saya masih diperbaiki. Ah, gila. Kayak emot di WA itu. Iya. Ada hati yang diperbaiki. Nanti saya buka dan nanti bisa berkata setelah biasanya perban itu dibuka. Iya. Karena mengingat kalau ditanya cinta itu mengingatkan kisah masa lalu. Jadi untuk move on itu sulit sebenarnya. Langsung terpancing ke sana ya. Iya terpancing mengingat jadinya ini moderatornya ini harus di Oh. anu ini Sangat memorable. Kayak gimana tuh gimana? kita susah payah loh untuk Melupakan. melupakan seseorang yang kita cintai karena karakter saya itu gini Bang Haji, Abang Daji, apa namanya? Harus ada daya. Iya, ya serius karakter saya itu rasa memiliki saya itu tinggi dia. Jadi ketika saya kehilangan itu sangat sakit saya. Ah gitulah. Gimana sedangkan Bagi sayang-sayang. menurut Iya, lagi saya menurut apalagi pandangan saya ini Apa? si dia orangnya enak kenal sama orang, masa nggak untuk melupakan juga susah, Karena ya ada mudah memasukkan orang baru ke dalam hati. Ya, kayak menginvite orang ke grup WA. Nah, ini menarik. itu Kalau dari pengamatan saya ya, Iya. biasanya orang yang menjalin hubungannya jauh lebih lama sampai bertahun-tahun itu cepat move on-nya. ya Tapi orang yang dengan sikat menjalin hubungan itu susah sekali. Relate banget sama kayak nama saya saja. Ah, jadi ini 3 tahun. ya 3 tahun Tiga- ya. Pas 3 tahun itu lama atau Sebelum singkat? KKP ini bro. iya pas KKP itu selesai Itu KKP sebentar itu udah termasuk. baru kan 3 tahun dari awal masuk kuliah lah kan, jadi setelah cinlok lah KKP jangan cinlok itu apa? ya, cinta Oh, lokasi lah kan. kamu cinta. Aci dicolok. Cinta lokasinya bukan orangnya, Bro. Iya, orang yang ada di lokasi itu lah. Ya. Gitu kan. Itu cepat move on di sana tapi untuk saat ini sulit men karena setiap hari hampir setiap detik setiap saat sama Kepikiran. itu pikiran ya kan? Anjay. Anjay. Iya. Jadi dia mengingatkan dan membangkitkan memori saya yang dulu saya pendam itu moderatornya ini.
Iya. Oke, next kita undang teman Cinlok Ilham. Siapa yang setuju? Yang setuju komen di Setuju bawah. komen di bawah guys. Teman Cinlok Yuni dia mana Yuni? Yuni sedang bahagia dengan pacarnya di Oh, bawah. Astagfirullah. Dia putus pas saat itu. Yuni, Oh. Yuni. Jadi dia nih ada teman kita Hah? satu namanya Gerah. Jadit. Enggak secara karena saya kenal dia. Jadi Jadit tuh teman kita di Fokmas. Oh, Nah, di- kebetulan di- ketua KKP. KKP-nya Ilham di Desa Salut nih guys. Jadi Besok ketemu panggil beli J. Bridge siapa? Beli J. Beli. Udah jadi orang Bali dia. Oh, aduh Jadit. Iya. Anjay. Beli Jadit. Panggil. sensitif Sarah. Cut ya, nanti kata. Nanti anu, Nanti urusan Ganti kita. Oh, yang ngajak itu dikat dit lagi. Oh. Tit. Nih, ini sensornya nih. Jadi beli J itu beli J lagi. Main geng. Jadi Jadit itu salah satu pemikir andal ya. Volunteer Luar dari biasa Fokmas. ya. Founder, Udah saya chat tadi tapi founder dan blunder. enggak dapat. Memang. Dia mut-mutan bro. Saya Kalau sama seandainya anda pancing dengan ya di sini ada teman cewek saya bawa, oh langsung. Langsung kencang. Oh gitu. Nah, dia. itu relate sama cinta ini materi hari ini, Bro. Iya. nah itu menarik juga itu. Jadi ketertarikannya begitu. Gimana menurut kalian? Apakah cinta itu bisa mengubah orang menjadi dalam tanda kutip bahasa kasarnya itu radikal atau gimana? Ayo. Kita serahkan kepada Bang Haji. Ini yang suka-suka ngerokok pasti tahu lah. Kopi itu kan. Iya. Ya karena Ngeri. sedap ya kan. Iya, iya. Ayo Bang Haji ya Bang Haji. Karena cintanya dibunuh akhirnya dunia dia musuhi. Perang dunia. Ya. Bucin lovers itu. Jadi Sudah bucin lovers. menurut ya. penelitian Gimana itu? itu manusia Bucin. manusia hanya mencintai seseorang itu selama 12 bulan. Jadi selebih dari itu cinta banget. Nah, Ya. Ayo bagaimana? Tadi pertanyaannya Fauzan, apakah cinta itu dapat mengubah seseorang tuh, Bang? Jujur itu tergantung ya. Karena cinta itu ya cenderung kacamata berbeda sih. Betul sekali. Karena dia cinta ini adalah suatu kecenderungan. Jadi bohong kalau kita itu mencintai seorang itu tidak ada yang berubah dalam diri kita. Benar. Entah kita mencintai suatu sosok figur ataupun kita mencintai ibu kita ataupun pasangan kita lah, seperti saya katakan tadi, bahwa ini adalah dua kebudayaan yang berbeda dipadu-padankan untuk menjadi suatu budaya baru. Entah salah satunya harus mengalah untuk menjalankannya atau adalah salah satu yang harus memang cukup tegar untuk menjalaninya. Yes. Jadi sayang banget tuh, relate banget. Kita ambil contoh kan, ibu kita marah sama kita, itu pasti ada alasannya. Itu karena dia cinta sama kita, dia pengen kita berubah. Nah, itulah salah satu bentuk apa namanya cintanya dia ke kita. Penampakan ekspresi lah ya. Iya, radikal sendiri kan mempunyai makna kan dari kata radik itu kan, atau mengakar itu sendiri kan. Sebenarnya radikal itu tidak bermakna jelek dan lain sebagainya. Tapi dia itu cenderung itu langsung ke inti porosnya, yaitu menggali di dalam, maka seorang itu cenderung argumennya itu lebih tajam. Dalam arti bukan argumen saja, hal-hal yang misalnya perbuatannya itu juga bisa lebih tajam yang kita rasakan karena dampak kecintaannya tersebut. Contoh sedikit sambil kisah seperti dari kutipan perkataannya anu kan di film terbaru sekarang Oppenheimer itu kan. Udah nonton. Udah nonton nih? Belum. Saya Saya udah nonton. nonton ya. Tapi saya tetap sempat baca tentang beliau. Iya. Ada salah satu kutipan perbincangan beliau dari sisi wawancara tersebut. Beliau mengatakan mengutip dari kitab Hindu ya, agama Hindu. Bahwa beliau bilang itu kan bagaimana Krishna meyakinkan seorang Arjuna itu, Wisnu itu. Nah, kan Krishna ini kan salah satu bentuk avatarnya dari Wisnu kan. Ragos. Jadi diyakinkan Arjuna untuk berperang karena dari hal itu bahwa akan timbul suatu perdamaian. Nah, jadi dari sana juga kita bisa ambil tolak ukur, kita
maknai secara universal bahwa dalam pergolakan batin kita itu Kenapa ini? Apa karena cinta? kopi nih, kopi. Saya mengingat hal lucu masa kepala saya. Oh, kayaknya sepertinya ada yang ingin bercerita setelah ini. Mungkin dia ada apa ekspresi terutamanya gak beda. Tidak, ada sebuah bak yang sebenarnya. Seketika masuk cinta, cerita cinta yang Jadi- dulu pernah ada itu. Itu sebuah konten saya masuk ayo masuk. Ayo lanjut, lanjut. pergolakan cinta itu luar biasa. Dan dalam diri kita, oh apakah dia bakalan begini, apakah bakalan dia begini, karena sisi-sisi privasi seorang itu kan berbeda-beda. Paling ketika sudah menjalin hubungan, tentunya ada peperangan-peperangan dari sisi secara individual masing-masing kan. Saya lebih begini lah, saya lebih begini, kamu harus begini. Tapi akibat dari situ itu kita saling mengerti. Entah itu dalam persahabatan, percintaan, baik dari antara dosen dengan mahasiswa. Nama masih Pasti ada pergolakan dan lain sebagainya. Tapi itu adalah hasil-hasil dari pemahaman tersendiri terhadap cinta itu tadi. Jauh sekali pembahasan cinta kita ya, luar biasa. Iya, luar biasa. Memang kalau cinta itu nggak ada batasnya. Sini duduk, kamu sini. Ayo, Pak. Ngomong, Pak. Kamera sama Krisna tadi. Udah, Pak. Pada sebuah konten. Apa itu? Oh, Apa itu? konten Krishna maksudnya. Apa itu? Dia Pixar atau enggak, gimana? harus dia di cut dulu kalau dia mau bicara itu. Kontennya agak Bukan yang vulgar. Iya. Gimana Krishna? lebih ke plus lah. Kayaknya udah. Ya udah. Kayaknya udah apa namanya? Sorry. Anu suaranya. Sebentar. Halo, assalamualaikum. Udah ya. Ini belum nih. Masih mantap tuh. Nama Krisna tadi. Saya kan dapat video di IG.